Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Livia Rubita Dewi, NIM 041. Di sini saya sebagai moderator dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Cindy Aprilia Ratnasari dengan NIM 046. Yang pada pagi hari ini akan membawakan materi dengan judul yaitu asas-asas kewarganegaraan. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kita yaitu Mbak Cindy untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi saya pada mata kuliah konsep dasar PKN SD yang bertema asas-asas kewarganegaraan. Langsung saja kita mulai. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, pendahuluan. Warganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan dan juga tempat kelahiran. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada tema kali ini kita akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui cara memperoleh kewarganegaraan. Dua, mengetahui hal-hal yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan. Ketiga, memahami asas ius soli dan ius sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan. Yang keempat, memahami konsep apatrid dan bipatrid untuk mencegah adanya kewarganegaraan rangkap ataupun tanpa kewarganegaraan. Yang kelima, memahami stelsel aktif, stelsel pasif, dan naturalisasi dalam upaya memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya, pada pembahasan yang pertama, cara memperoleh kewarganegaraan. Syaratnya yaitu telah berusia 18 tahun, mengajukan permohonan tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda. Sebab hal itu tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain, status kewarganegaraan dari negara lain harus dilepaskan. Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap. Yang terakhir, membayar utang atau biaya kewarganegaraan ke kas negara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai besarnya biaya ini, silakan hubungi kantor imigrasi Republik Indonesia terdekat. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan karena 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, secara sukarela masuk ke dalam dinas tentara asing, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya,
bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu terakhir. Yang selanjutnya, memahami ius soli dan ius sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama adalah ius soli. Asas ius soli atau law of the soil adalah asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua, ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang bukan berdasarkan tempat kelahiran, melainkan berdasarkan garis keturunan. Lalu yang selanjutnya, memahami konsep apatrid dan bipatrid untuk mencegah kewarganegaraan rangkap ataupun tanpa kewarganegaraan. Apatrid sendiri adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Lalu selanjutnya, memahami stasel aktif, stasel pasif, dan naturalisasi dalam upaya memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama adalah stasel aktif. Stasel aktif adalah tindakan secara hukum yang harus dilakukan seseorang dengan aktif agar menjadi warga negara. Yang kedua, stasel pasif. Stasel pasif adalah tindakan secara hukum tidak dilakukan seseorang karena secara otomatis dirinya sudah dianggap menjadi warga negara. Yang terakhir, naturalisasi atau kewarganegaraan adalah sesuatu ketetapan atau perbuatan hukum yang menyatakan bahwa seorang individu telah mendapat kewarganegaraan yang sah, artinya ia sudah tidak berstatus sebagai orang asing lagi, melainkan sudah resmi menjadi warga Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo saya serahkan kepada moderator saya, Mbak Livia. Oke, untuk selanjutnya yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau bisa menulis di kolom chat ya. Nah, ini udah ada Mbak Adelu Febriola yang mengangkat tangan. Monggo Mbak Adelu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak Livia. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Cindy tentang materi tentang memahami konsep apatrid dan biapatrid untuk mencegah kewarganegaraan rangkap ataupun tanpa kewarganegaraan. Nah, di sini konsep apatrid itu bagaimana sih, dalam rangka apa bisa mencegah kewarganegaraan rangkap atau tanpa kewarganegaraan? Sekian, terima kasih. Mbak Adel, maaf nggak kedengaran, mohon diulang. Oke, saya ulang ya. Mohon izin bertanya kepada Mbak Cindy Aprilia. Nah, di sini kan Anda memiliki itu ya, slide yang memahami konsep apatrid dan biapatrid untuk mencegah kewarganegaraan rangkap ataupun tanpa kewarganegaraan. Nah, di situ yang dimaksudkan untuk mencegah kewarganegaraan rangkap ataupun tanpa kewarganegaraan, peran apatrid dan juga bipatrid untuk mencegahnya itu bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk Mbak Cindy, apakah pertanyaan dari Mbak Adel? Saya izin menjawab pertanyaan Mbak Adel. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri itu menganut kewarganegaraan tunggal, di mana tidak bisa
Tidak ada orang yang memiliki kewarganegaraan ganda kecuali anak di usia 18 tahun yang memiliki orang tua, ayah atau ibu WNI atau WNA, dan juga ayah dan ibu WNI atau WNA. Nah, jadi untuk apatrid sendiri itu contohnya kayak seorang bayi itu lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri berkewarganegaraan B, di mana B menganut asas ius soli. Dengan demikian si bayi akan menjadi apatrid. Yang kemudian bipatrid itu seorang bayi lahir di negara C yang menganut asas ius soli. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan D, di mana D menganut asas ius sanguinis. Dengan demikian anak menjadi bayi bipatrid. Bagaimana Mbak Adel? Itu kan baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Cindy. Mohon izin bertanya lagi. Kan itu kan apatrid tadi kan katanya kan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari misalnya dari ayah Indonesia dan juga Bu Korea misalnya. Nah, itu juga menganut sanguinis dan ius soli. Nah, di situ berarti apatrid itu anak punya kewarganegaraan atau bagaimana, atau memiliki kewarganegaraan satu atau rangkap, itu tidak memiliki sama sekali. Apa? Mungkin Mbak Sinta tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya Mbak Adel. Oke, saya ulangi ya Mbak. Ya, kan itu di situ kan apatrid adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, di sini semisal dari ayah Indonesia dan juga ibu Korea. Nah, di situ berarti dia tidak, ketika kedua negara itu menganut ius sanguinis dan juga ius soli, apakah anaknya tidak memiliki kewarganegaraan? Oh, jadi untuk anak yang masih di bawah umur 18 tahun itu memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi seumpama ayahnya Indonesia, ibunya Korea, jadi anaknya punya dua kewarganegaraan. Jadi nanti bisa milih waktu sudah umur 18 tahun atau pemerintah memberi kelonggaran 3 tahun sampai umur 21 tahun. Oh, sekian. Oh, baik Mbak Cindy. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya ada Mbak Tamara yang mengangkat tangan. Untuk Mbak Tamara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Cindy, mengapa Indonesia menganut asas ius sanguinus? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tamara, mengapa di Indonesia menganut ius sanguinis. Indonesia menganut ius sanguinis karena keuntungan dari asas ius sanguinis itu akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara. Jadi tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain, dan juga semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.
Bagaimana Mbak Tamara dengan jawaban saya? Terima kasih Mbak Cindy atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Kok tidak ada yang mengangkat tangan? Nah, ini ada Mbak Devi Syaputri. Untuk Mbak Devi, dipersilahkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Devi Putri, 45. Ini saya akan bertanya kepada Mbak Cindy, mengapa Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda? Terima kasih, Mbak Cindy. Terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, mengapa Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda? Karena sistem kewarganegaraan ganda ini dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Karena pada dasarnya, negara Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Artinya, apabila seseorang telah mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain, maka orang tersebut harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya atau kewarganegaraan asingnya. Jadi harus memilih salah satu, Indonesia atau warganegara asing. Itu. Gimana Mbak Devi? Terima kasih, Mbak Cindy. Oke. Terima kasih untuk Mbak Devi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Mbak Adinda Puspitasari. Untuk Mbak Adinda, silahkan untuk bisa menanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu di slide keempat kan ada cara mendapatkan kewarganegaraan. Nah, salah satunya itu kan umur 18 tahun kan ya tadi. Nah, apakah yang di bawah umur 18 tahun itu belum bisa mempunyai kewarganegaraan? Belum bisa mendapat itu kewarganegaraan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adinda Puspitasari. Saya izin menjawab. Apakah yang di umur 18 tahun belum mempunyai kewarganegaraan? Jadi sebelum usia 18 tahun, anak yang lahir blisteran ya istilahnya, itu memiliki kewarganegaraan ganda, di mana anak tersebut akan memilih satu kewarganegaraan setelah usia 18 tahun. Nah, kenapa harus 18 tahun? Karena menurut hukum, usia cakat hukum di Indonesia itu usia 18 tahun. Jadi intinya anak yang di bawah usia 18 tahun itu menganut itu sesuai orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu warga negara Indonesia dan juga warga negara asing, maka anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Sedangkan jika anak tersebut asli warga negara Indonesia, maka otomatis akan menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Gimana? Oke, terima kasih Mbak Cindy. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Mbak Cindy. Untuk selanjutnya ada Mbak Pragita Elsa. Untuk Mbak Pragita dipersilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, orang yang memiliki kewarganegaraan ganda itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Pragita atas pertanyaannya. Saya akan menjawab orang-orang seperti apa yang memiliki kewarganegaraan ganda. Menurut asas kewarganegaraan ganda, asas kewarganegaraan jadi kewarganegaraan ganda tadi itu menurut yang saya cari itu untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dan kriteria anak berwarganegaraan ganda yaitu anak yang dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI
dan anak yang belum berusia 5 tahun dia diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, atau belum kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Cindy atas jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mbak Elvina mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah saya boleh bertanya? Ya, silahkan Mbak Elvina. Ya, saya bertanya, apa sih perbedaannya anak yang punya kewarganegaraan ganda sama anak yang nggak punya kewarganegaraan? Kan kalau misal tadi dijelaskan, kalau anak yang nggak punya anak yang punya kewarganegaraan ganda itu anak yang sebelum usia 18 tahun. Nah, kalau misal anak yang nggak punya kewarganegaraan itu yang gimana? Itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elvina atas pertanyaannya. Untuk Mbak Cindy, apakah bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Elvina? Terima kasih Mbak Elvina atas pertanyaannya. Saya akan menjawab apa perbedaan anak di bawah usia 18 tahun. Perbedaan itu ya pokoknya. Jadi kan Indonesia menganut asas ius sanguinis atau menentukan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau keturunannya. Jadi kalau anak 18 tahun yang berkewarganegaraan ganda itu yang memiliki orang tua ayah WNA dan juga ibu WNI. Sedangkan anak yang asli orang tuanya WNI itu ya kewarganegaraannya cuma satu, Indonesia gitu. Bagaimana Mbak Elvina? Terus kalau yang nggak punya kewarganegaraan itu anak yang gimana? Atau semua itu pasti punya kewarganegaraan, cuman ya itu perbedaannya ada yang ganda, ada yang cuman satu gitu. Iya, semua punya kewarganegaraan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy atas jawabannya. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Mungkin Mbak Dwi Rizky Wulan. Silahkan untuk bertanya. Oke, baik. Makasih atas penyuruhannya ya Mbak Olivia ya. Jadi gini, saya mau bertanya. Jadi saya mau bertanya di sini. Tadi kan udah dijelaskan nih tentang stesel aktif sama pasif sama naturalisasi. Nah, saya tuh agak kurang paham, makanya saya minta tolong pada Mbak Cindy untuk memberikan contohnya agar saya paham. Jadi contoh dari stesel aktif, stesel pasif, dan naturalisasi kalau nggak salah, ya. Itu contohnya bagaimana Mbak Cindy. Oke, makasih atas jawabannya nanti. Terima kasih untuk Mbak Dwi Rizky Wulan. Untuk selanjutnya Mbak Cindy, apakah bisa dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan.
contoh stase aktif, stase pasif, dan juga naturalisasi. Jadi contoh untuk stase aktif adalah seorang bule berkewarganegaraan Inggris yang memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, wajib mengurus administrasi sebagai pengakuan dirinya sebagai orang Indonesia dengan bukti KTP atau kartu tanda penduduk. Dengan contoh stase pasif adalah seseorang yang sendiri dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Contohnya stase pasif yaitu seseorang yang berkewarganegaraan asing ditawari oleh negara yang ia tinggali sekarang karena telah memberikan kontribusi dan kemajuan bagi negara. Lalu untuk contoh naturalisasi atau kewarganegaraan adalah definisi naturalisasi sendiri adalah suatu ketetapan atau perbuatan hukum yang menyatakan bahwa seorang individu telah mendapat kewarganegaraan yang sah. Artinya, ia sudah tidak bersatu sebagai orang asing lagi, melainkan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi sendiri itu dibagi menjadi dua, naturalisasi biasa dan juga naturalisasi istimewa. Untuk contoh naturalisasi biasa itu, contohnya wanita WNA menikah dengan pria WNI, lalu wanita tersebut mengikuti status kewarganegaraan suaminya menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Lalu untuk naturalisasi istimewa, contohnya pemain sepak bola yang diberikan kewarganegaraan karena jasanya. Seperti itu Mbak Wulan, bagaimana dengan jawaban saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya paham akan stase pasif, aktif, dan naturalisasi. Terima kasih ya Mbak Cindy atas jawaban yang sangat-sangat memuaskan. Sama-sama Mbak Wulan. Oke. Untuk selanjutnya saya sendiri yang akan bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang apatrid dan bipatrid. Nah, yang saya tanyakan seperti apa sih contoh munculnya apatrid dan bipatrid itu? Untuk Mbak Cindy atau mungkin yang lain boleh loh kalau misal mau membantu menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Livia. Seperti apa contoh munculnya apatrid dan bipatrid? Jadi contoh munculnya apatrid itu seperti seorang bayi lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Bayi tersebut adalah bayi dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan B, di mana B menganut asas ius soli. Dengan demikian si bayi akan menjadi apatrid. Lalu contoh munculnya bipatrid, seorang bayi lahir di negara C dan menganut asas ius soli. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berwarganegaraan D, di mana D menganut asas ius sanguinis. Dengan demikian si bayi menjadi bipatrid. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mbak Cindy atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat atau menambahkan? Mbak Adel atau Mbak Dwi Rizky Wulan? Baik, mohon izin kepada Mbak Livia, saya ingin menambahkan sesuatu. Baik, silahkan Mbak Adel. Oke, teman-teman, di sini tuh Indonesia itu menganut ius sanguinis ya. Ya. Nah, di sini tuh Indonesia menganut sistem itu karena apa? Di sini Indonesia tidak ingin bahwa anak yang lahir di luar negeri, kan banyak kan dari Indonesia itu kan TKW itu kan di luar negeri kan ya. Nah, tidak ingin anak-anak dari Indonesia yang lahir di luar negeri diakui oleh luar negeri. Jadinya tuh dia dapat kembali ke Indonesia dengan mendapatkan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan juga dan juga dapat pas dia berumur 18 tahun dia dapat ketika ia berkewarganegaraan ganda sebelumnya. Nah, dia pas usia 18 tahun ingin menganut kewarganegaraan Indonesia. Nah, maka dari itu
dia bisa menganut warganegara Indonesia, tetapi dia tidak bisa menganut kewarganegaraan lain gitu. Jadinya hanya satu kewarganegaraan yang akan diakui. Seperti itu. Terima kasih. Nah, Mbak Adel, apa namanya waktu kalau nggak salah Presiden Obama itu kan berpendidikan di Indonesia ya, lahirnya juga di Indonesia kalau nggak salah ya. Apakah benar? Terus dia menjadi presiden di negara Amerika Serikat. Itu menurutnya itu bagaimana? Itu nggak apa-apa lah. Mohon maaf teman-teman, tadi gara-gara ada terkendala Zoom yang belum premium. Untuk Mbak, tadi sampai Mbak Dwi Rizky Wulan ya? Tadi Mbak Dwi Rizky Wulan berpendapat. Jadi kan saya bilang ya, gimana kalau misal Presiden Obama itu kan dia kan lahir di Indonesia, berpendidikan di Indonesia, lalu dia menjadi presiden di Amerika Serikat, itu bagaimana ya? Baik, mohon izin menjawab ya Mbak Ulan ya. Nah, gini, ceritanya tuh Barack Obama itu ayah dan ibu kandungnya dan juga dia lahir itu bukan Indonesia. Nah, tapi dia mempunyai Jogja, ayah tirinya tuh kelahiran Jogja. Nah, habis itu dia pernah tinggal dan juga bersekolah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah kan ya. Nah, habis itu dia kembali ke ke Amerika dan juga dia berpendidikan di sana. Dan juga dia di sana itu menetap di sana sebagai kewarganegaraan Amerika, maka dia itu jadi presiden di sana. Sedangkan di Indonesia berapa tahun gitu untuk menyelesaikan sekolah dan juga kan itu kan ibunya menikah sama bapak tirinya itu tadi. Nah, tinggalnya dulu tuh di sekitaran lingkup itu apa namanya perumahan dosen di UGM. Nah, maka dari itu dia juga kultur. Maksud itu adalah pulang kampung ke ayah tirinya, bukan ayah kandungnya. Nah, sedangkan ayah kandungnya itu sama-sama berkewarganegaraan dari Amerika gitu. Terima kasih Mbak Adel untuk pendapatnya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya ataupun berpendapat? Mbak Ananda Isa, apakah mau bertanya? Mbak Lilin mungkin? Mohon maaf, tadi ada kendala sebentar. Untuk selanjutnya, Mbak Ananda Iza, apakah mau bertanya? Ya.
Silahkan Mbak Ananda Isa untuk bertanya pada Mbak Perkenalkan, Cindy. nama saya Ananda Izatur, NIM 048. Pertanyaannya, apa contoh asas kewarganegaraan ganda terbatas? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ananda Isa atas pertanyaannya. Untuk Mbak Cindy, apakah sudah bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Ananda Isa? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ananda Iza, bagaimana contoh kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi, kewarganegaraan ganda terbatas itu menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi contohnya itu anak dalam kategori kewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 tahun atau sebelum itu namun sudah kawin. Itu. Bagaimana Mbak Ananda Isa, apakah jawaban saya sudah memenuhi pertanyaan sampean? Kurang paham, Mbak Cindy. Itu maksudnya gimana? Jadi kewarganegaraan ganda terbatas itu dikhususkan untuk anak-anak yang di bawah usia 18 tahun atau sebelum itu namun sudah kawin atau sudah menikah. Berarti kalau di atas 18 tahun berarti nggak ada gitu, nggak boleh? Kalau di atas 18 tahun itu sudah memilih salah satu dari kewarganegaraannya. Jadi boleh mau milih warga negara menjadi warga negara Indonesia ataupun boleh memilih menjadi warga negara asing. Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk Mbak Cindy atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada Mbak Lilin Puspita yang mengangkat tangan. Untuk Mbak Lilin dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya mengenai stesel pasif. Tadi kan dijelaskan yang di PPT itu ada stesel pasif adalah tindakan secara hukum tidak dilakukan seseorang karena secara otomatis dirinya sudah dianggap menjadi warga negara. Nah, yang mau saya tanyakan itu orang yang seperti apa yang tergolong masuk otomatis dirinya sudah dianggap menjadi warga negara. Begitu. Gimana Mbak Cindy? Mbak Lilin, sebentar saya ini dulu ya. Iya. Barangkali teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Lilin mengenai orang seperti apa yang tergolong dalam stesel pasif ya. Jadi ini stesel pasif itu kan pengertiannya seseorang yang memperoleh status warganegaraan tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu. Ya, itu berarti yang tergolong ke dalam stesel pasif itu merupakan warga negara asli Indonesia karena stesel pasif itu pemberian dari pemerintah negara. Itu atau yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan untuk menjawab pertanyaannya Mbak Lilin. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ada yang mau menambahkan?
Gini, saya mohon izin menambahkan tentang pertanyaan dari Mbak Lilin tadi yang tentang stelsel pasif. Nah, stelsel pasif itu adalah seseorang yang akan memperoleh status kewarganegaraan dan tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu. Status kewarganegaraannya merupakan hasil pemberian oleh negara atau pemerintah. Nah, seperti kita sendiri, di sini kan kita menjadi stelsel pasif. Kan kita dari sejak lahir itu sudah diberi kewarganegaraan. Karena kita lahir di Indonesia, orang tuanya juga orang tua asli Indonesia kedua-duanya. Nah, maka dari itu kita diberi stelsel pasif gitu. Jadi kita nggak perlu mengurus nggak perlu mengurus kayak tanda kewarganegaraan bahwa kita warga negara Indonesia, tapi kita sudah diberi langsung dari pemerintah itu sudah diberi kewarganegaraan Indonesia karena kita satu lahir di Indonesia, dua mempunyai keluarga yang ada di Indonesia, keluarga orang tua itu berasal dari Indonesia tersendiri, dan juga yang ketiga kita tinggal tetap di Indonesia selama 5 tahun gitu lebih. Nah, maka dari itu pas kita buat KTP pas umur 17 tahun ke atas kan kita buat KTP. Nah, itu sebagai dan juga kita kan KTP juga nggak bayar. Sedangkan jika dari luar negeri, ketika dia ingin pindah ke sini ke Indonesia, ketika dia sudah menetap di Indonesia dan juga ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia, dia harus membayar karena itu tidak diberi langsung oleh pemerintah. Sedangkan kita kan gratis kan membuat KTP gitu. Terima kasih Mbak Adel atas pendapatnya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya ingin bertanya. Mau berpendapat ya. Jadi saya katakan tentang kewarganegaraan itu adalah jadi yang kita tahu dengan kewarganegaraan adalah sebuah ikatan yang didasar dalam sebuah negara. Nah, bolehkah kalau misal seorang itu tidak memiliki kewarganegaraan, itu ternyata tidak bisa ya, karena tanpa adanya sebuah ikatan yang kewarganegaraan tadi, maka manusia tersebut atau seseorang tersebut akan memiliki perlindungan dalam satu negara. Jadi dia tidak dapat mengambil negara yang lain. Kalau dia ikut negara yang ini tidak bisa karena dia bukan negara ini. Terus kalau misalnya dari jadi dia kalau tidak punya kewarganegaraan memiliki pernyataan kewarganegaraan yang mana, maka dia tidak bisa mendasari hukum atau perlindungan dari negara manapun. Karena dia belum memutuskan dia akan menjadi warga negara di mana. Terima kasih, itu dari pendapat saya. Oke, mohon izin menambahkan ya Mbak Ulan ya. Di sini tuh kewarganegaraan juga berfungsi sebagai perlindungan katanya Mbak Ulan tadi. Nah, semisal kita sebagai manusia, kita tuh nggak punya tempat tinggal gitu ya. Nggak ada yang menjadi penumpang kita gitu. Nggak ada yang, kalau kita nggak punya kewarganegaraan, satu yang berpengaruh adalah kita nggak akan dibantu oleh siapapun gitu. Seperti juga kita emang nggak ada hukum, tapi kita nggak dilindungi hukum juga. Terus nggak ada keadilan, emang kan nggak ada keadilan gitu. Jadinya kita perlunya kewarganegaraan itu apa? Karena kita itu harus dilindungi oleh hukum dan juga kita adalah makhluk sosial. Nah, maka dari itu kita itu memerlukan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu kita kan nggak cuma satu kan dalam suatu kewarganegaraan. Kita kan punya posisi Mas pemerintah itu berfungsi untuk melindungi warga negaranya. Nah, karena itu kita sebagai warga negara Indonesia kita akan dilindungi oleh pemerintah. Nah, maka dari itu kita jangan kayak semena-mena, dan juga kayak aksi demo yang kemarin itu yang viral juga itu kan kemarin juga merusak itu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tersendiri. Nah,
pas saya lihat di kabupaten saya Banyuwangi itu si para mahasiswa aksi demo itu merusak fasilitas yang ada di gedung DPRD. Nah, seperti itu yang biasanya di depan DPRD kan ada tulisannya DPRD Banyuwangi gitu ya. Itu mereka dicopoti. Nah, maka dari itu adalah sangat tidak pantas karena mereka itu juga melindungi rakyatnya, mereka juga menampung aspirasi dari rakyatnya. Nah, tapi dengan cara yang seperti itu, jadinya aspirasinya itu tidak tersampaikan dengan baik dan juga malah membebani negara dan juga malah membuat utang negara semakin banyak karena perlunya proses-proses perbaikan yang ada di gedung DPRD tersebut. Dan juga ketika kita ingin beraksi atau berdemo itu kita nggak boleh hanya cuma mengaspirasikan isinya ricuh, demo itu ricuh dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau demo ricuh itu kan nggak baik kan ya. Nah, maka dari itu kita boleh mengaspirasikan pendapat kita sebagai warga negara Indonesia, tapi kita tidak boleh mengaspirasikannya itu dengan tindakan yang semena-mena terhadap pemerintah dan juga sebagainya. Karena uang yang dipakai untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut juga uang kita, uang pajak kita. Ketika pajak kita naik, itu karena apa? Karena kita banyak perbaikan, banyak kerusakan yang terjadi gitu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Mbak Adel atas pendapatnya. Cindy angkat tangan, Mbak. Untuk Mbak Ulan, ada yang ingin menambahkan? Iya. Saya mau menyampaikan sesuatu ya. Ditanya juga sih. Nah, di wilayah rumah saya kan dekat dengan Petra, yaitu Universitas Petra yang ada itu kan mayoritas kan ada banyak orang Cina atau orang luar negeri. Nah, mereka itu menimba ilmu di Indonesia dan kembali lagi ke negaranya mereka. Nah, seperti ada juga kan di mahasiswa Indonesia yang mereka kuliah di luar negeri terus kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu apakah hanya status kewarganegaraannya itu apakah tetap atau mereka hanya berpendidikan di sana? Kalau misalnya mereka habis pendidikan di sana, terus mereka kerjanya di Indonesia juga dan tetap di Indonesia, apakah kalau misalnya mereka itu tetap dianggap kewarganegaraan luar kalau misalnya mereka hidupnya udah kayak mulai mereka menjadi mahasiswa terus suksesnya di Indonesia, kan orang-orang tersebut kan pasti memilih tinggal di Indonesia aja. Kalau misalnya mereka bisa sukses di Indonesia, kenapa kok mereka harus pindah ke luar negeri lagi gitu, kembali ke asal mereka? Apakah itu juga akan mengubah status kewarganegaraan mereka? Bagaimana? Apakah pertanyaan atau pernyataan saya dan bisa dijawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ulan. Saya ingin menjawab ya. Ketika seseorang mahasiswa dari semisal Cina itu datang ke Indonesia untuk melaksanakan pendidikan kuliah di Indonesia di Universitas Petra gitu kan ya misalnya. Nah, mereka kan di sini kan hanya sekitaran berapa tahun sih? 4 tahun ya biasanya, 4 tahun lebih lah. Nah, mereka juga di sana tuh disertai dengan itu kayak perizinan untuk tinggal di Indonesia selama beberapa tahun untuk melaksanakan pendidikan. Demikian pula juga di Indonesia yang ingin melaksanakan pendidikan di luar negeri, mereka akan diberikan izin oleh negara tersebut. Nah, misal kayak beasiswa LPDP ke luar negeri gitu kan ya. Nah, bangsa Indonesia sendiri kan juga membiayai bahwasanya mahasiswanya itu tadi ketika ingin melanjutkan ke kuliah ke luar negeri itu juga dibiayai oleh Indonesia. Nah, tapi syaratnya harus kembali lagi ke Indonesia dan juga menerapkan ilmunya tadi dan juga bekerja di Indonesia kembali gitu. Jadinya juga sama sepertinya dengan kebijakan luar negeri. Ketika dia ingin kuliah di luar negeri dan juga dia itu ingin
dia pasti diharuskan atau diwajibkan untuk kembali ke negeri asalnya untuk menerapkan apa sih ilmu yang dia dapat dan juga apa yang harus diterapkan di negaranya agar ilmunya itu berguna bagi negaranya tersebut. Tuh. Nah, misal ketika dia ingin biaya pribadi atau biaya mandiri untuk bersekolah ke luar negeri. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, dan juga pemerintah juga nggak bisa membatasi untuk mereka juga menggunakan uang mereka pribadi untuk bersekolah di luar negeri dan juga memiliki keinginan untuk menjadi kewarganegaraan luar negeri. Contohnya, biasanya kan banyak-banyak di sini kan ke Eropa dan sebagainya kan ya. Atau Asia-Asia lainnya, biasanya Malaysia dan juga Singapura biasanya banyak ya. Nah, di situ pemerintah juga kayak was-was gitu kepada mahasiswa tersebut. Nah, karena apa? Karena potensi mereka tuh tinggi, besar. Nah, maka dari itu diadakan kebijakan pemerintah yang LPDP tadi dan mengharuskan 5 tahun untuk bekerja dan mengabdi di Indonesia gitu. Tapi kalau mereka juga memiliki uang pribadi juga mereka diperbolehkan. Mungkin dengan syarat-syarat tertentu dan juga masih jadi pertimbangan oleh pemerintah juga gitu. Jadinya kalau semisal memakai uang pribadi sih menurut saya boleh-boleh aja dan sah-sah saja gitu. Tapi biasanya kalau tetangga saya tuh ada yang dia tuh Indonesia kan ya. Dia original Indonesia dan dia tapi bekerja di luar negeri. Ketika dia bekerja di luar negeri dia bukan kontrak kerja, tapi dia bekerja di luar negeri untuk tinggal di sana. Nah, itu dia udah selama lebih dari 5 tahun, kalau nggak salah 8 tahunan dan sebagainya, nggak pernah pulang ke Indonesia. Maka dari itu, dia kalau pihak itu kalau nggak salah Amerika atau gimana ya, Amerika tuh pihak dari Amerika itu mewajibkan untuk orang tersebut memiliki kewarganegaraan Amerika karena dia emang berasal dari Indonesia, tapi dia nggak pernah kembali selama 8 tahun itu. Sama sekali nggak pernah kembali. Nah, jadinya dia memiliki kewarganegaraan Amerika sekarang ini gitu. Dia bukan warga negara Indonesia karena dia sudah nggak pernah kembali lagi ke Indonesia. Walaupun semisal dia kembali itu lebih dari kurun waktu 8 tahun. Nah, selama 8 tahun itu dia nggak pernah kembali ke Indonesia dan juga dia menetap di Amerika gitu. Biasanya kayak kewarganegaraan setiap cara atau pengaturan kewarganegaraan di setiap negara itu berbeda. Nah, kita harus bisa mengetahui sih gimana kewarganegaraan di setiap negara yang ingin kita kunjungi atau ingin kita tempati gitu. Karena biasanya sistemnya itu berbeda juga. Sekian, terima kasih. Oh, jadi kalau misal dia dari Indonesia terus nanti kan diajari kan oleh orang Indonesia, maka harus kembali lagi ke Indonesia karena membayar hutang gitu. Maksudnya kayak kita kan udah dibiayain oleh negara, kita harus juga menerapkan pendidikan yang kita peroleh dari luar negeri, jadi kita terapkan di Indonesia gitu dalam kita mengabdi gitu ya. Iya, seperti itu Mbak Ulan. Jadinya kan kita kayak punya tanggung jawab besar untuk negara karena kita sudah dibiayai oleh kas-kas negara dan juga pajak-pajak dari warganya sendiri kan ya. Nah, kita dibiayai untuk keluar negeri dan juga mengampu pendidikan di sana dan kita harus membawa kembali lagi apa yang kita pelajari dan peroleh dari luar negeri untuk diterapkan di Indonesia dan juga untuk kemajuan bangsa Indonesia tersendiri tersebut gitu. Makasih ya Mbak Adna atas penjelasannya. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih untuk Mbak Adel dan Mbak Dwi Rizky Wulan. Mungkin waktunya sudah cukup ya teman-teman. Coba sih. Ya beda lah kona bayi nopo. Nah, untuk materinya saya kira sudah cukup dan saya akan tutup materi pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk membantu Zoom-nya Mbak Cindy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Mbak Cindy. Terima kasih teman-teman. Ngakak. Iku nek kosis